Hello guys, welcome to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini gue bakal berdiskusi dan berbincang banyak hal dengan dua orang sarjana ilmu komunikasi. Langsung aja kita sapa, ini dia pembicara pertama yakni Bella Fiona, sarjana ilmu komunikasi. Halo Bella. Yeay. Sejauh menyapa terlebih dahulu bicara kedua kita, yakni adalah Katlea Benina, sarjana ilmu komunikasi. Oke, halo. Gimana kabarnya kalian? Luar biasa, dahsyat. Kira-kira kalian udah tahu kan topik yang kita mau ngomongin apa hari ini? Apa ya? Kalau nggak salah kita bakal ngomongin seputar putar. Oke, makin random ya. Seputar hal yang paling susah banget, paling rusuh selama 4 tahun kita hidup. Yakni Oh. lain dan gak bukan adalah seputar topik dan metode skripsi kita. Yeay. Oke. Mungkin masa-masa itu udah lewat ya, masa-masa gimana kita merasa frustrated, merasa desperate. Tapi sekarang kita udah jadi sarjana ilmu komunikasi guys, asik. Kita beri aplaus dulu dong untuk diri kita sendiri. Gue ingin ke Vio dulu nih. Vio, kalau nggak salah, topik lo itu tentang agama ya, jurnalis dan agama ya. Coba mungkin Vio bisa ceritakan lebih detail tentang skripsinya. Iya Mira, bener banget. Jadi kemarin aku membahas seputar jurnalisme dan juga agama. Lebih tepatnya aku membahas tentang apa sih yang dibutuhkan oleh jurnalis ketika ia meliput peliputan agama gitu, topik aku. Wow. Nah kalau Lea gimana? Dengar-dengar katanya ada kritis-kritisnya gitu ya, Le? Bener nggak sih? Ya, jadi topik skripsi aku itu metodenya analisis wacana kritis. Memang ada kritis-kritisnya, tapi untuk konsepnya sendiri sih aku membahas tentang native advertising di salah satu media lokal di kota aku gitu. Oke, jadi kita udah dengar nih guys. Tadi Lea bilangnya analisis wacana kritis. Tapi Vio tadi belum sempat ngomong loh. Kira-kira yang metode yang Vio gunakan, metode apa sih, Vi? Oh iya, sorry. Jadi metode aku itu studi kasus. Jangan ngomong Anda metode percintaan ya. Cintaan nggak tuh? Itu sebenarnya bisa digunain nggak? Cuman karena aku pengen fokus ke hal yang kayak biar terlihat lebih sarjana banget Oke. gitu ya. Jadi aku pakai kasus Robert Easter. Lebih ilmiah lah ya. Ya. Oke, studi kasus. Tadi juga Lea udah bilang tentang analisis wacana kritis. Kalian nggak penasaran topik skripsi gue apaan? Oh, kalau Apa ya? Wira itu keren banget ya, karena setahu aku itu baru denger aku ya. Ada beberapa di kampus. Oke, Iya. jadi supaya diskusi. Jadi agama-agama. Benar banget. Topik gue sama Vio agak-agak mirip nih. Jadi gue juga pas skripsi ngebahas tentang bagaimana jurnalis di daerah TV itu menjalankan aktivitas jurnalistik, cuman tanpa mereka sadari ternyata merefleksikan konsep jurnalisme Buddhis. Dan pas itu gue pakai metode namanya etnografi. Kayak gitu guys. Mungkin bagi teman-teman yang tadi udah pantengin dari awal sampai sekarang, teman-teman udah nemuin istilah ada analisis wacana kritis. Kemudian juga ada studi kasus stake. Kemudian tadi juga ada nemuin kata etnografi. Teman-teman tentu pasti udah familiar ya dengan 3 kata ini. Nah, di video kali ini gue pengen sedikit membandingkan, provokasi kepada teman-teman. Kira-kira metode mana sih yang paling mudah berdasarkan pengalaman dari kita bertiga? Gue pengen ke Vio dulu nih. Vio. Studi kasus, ini kayak sering banget yang dipakai oleh anak-anak ilmu komunikasi. Kayak perasaan kalau gue cek di Google Scholar gitu ya, banyak banget skripsi atau metode penelitian pakai studi kasus. Apalagi Vio ini ada khususnya gitu ya, kayak studi kasus stake. Boleh ceritain sedikit nggak sih apa sih itu studi kasus khususnya stake? Kemudian apa aja sih positif atau negatifnya yang Vio alami sendiri? Oke,
Oke, thank you Wira. Jadi aku akan mengartikan sesuai bahasa yang aku tahu ya, Wir. Jadi Boleh banget. mungkin nggak ilmiah, arti ilmiahnya, tapi kalau lebih gampangannya, studi kasus itu metode yang digunain ketika kita mendapatkan bisa dibilang itu satu case yang kalau diteliti itu bisa unik, mungkin baru terjadi atau punya manfaat besar gitu ya. Yang aku tahu itu studi kasus secara umum, tapi kalau menjurus ke, kalau aku nggak salah ya, mungkin nanti Wira bisa lebih detailin. Tapi kalau lebih ke khususnya punyanya Robert Istek, itu studi kasus menurut Robert Istek itu semua hal di dunia ini menurut Robert Istek yang aku inget ya, itu bisa dijadikan kasus. Bahkan dia sempat membahas di bukunya itu, dia membahas kalau nggak salah tentang korek api deh kalau nggak salah. Korek api pun bisa menjadi sebuah kasus. Tapi menurut bener, iya. Wow. Tapi menurut dia korek api itu nggak penting gitu. Jadi menurut dia ya itu bisa jadi sebuah kasus, tapi itu hal yang nggak penting gitu. Ibarat kata, ya apa yang akan kamu treat korek api? Dia memberikan contoh ya, waktu itu dia mempelajari tentang, kalau nggak salah dia meneliti sebuah sekolah, jadi menurut dia itu akan lebih penting gitu buat masyarakat gitu. Lebih gampangannya sih studi kasus itu pokoknya kita kayak meneliti sebuah kasus menggunakan metode yang dikeluarkan oleh Robert Istek ini gitu ya. Nah, Dan ngomong-ngomong nih, berdasarkan pengalaman lo sendiri, Fit, menggunakan metode studi kasus, apa aja sih kendala dan juga enaknya apa, terus kendalanya apa? Oke, aku mau bahas dari mungkin positifnya dulu ya. Enaknya studi kasus Robert Istek itu akan sangat enak sekali buat kalian yang belum istilah kata penelitian kalian ini bener-bener kayak baru banget, istilah kata kayak kalian boleh dibilang pertama kali ya. Itu kan memungkinkan juga ya kita menjadi pertama kali meneliti, walaupun sebenarnya masih ada penelitian sebelumnya yang sebenarnya bisa menjadi pokok kalian, tapi ibarat kata kayak susah banget nih cari mungkin teorinya, jadi teori pendukung yang pakemnya gitu ya, Fit? iya, pakemnya. Jadi kalau kayak aku waktu itu ya, jujur aku waktu itu susah banget untuk mencari teori tentang jurnalisme agama. Jadi kayak konsep jurnalisme agama itu pun kalian ketik di internet, konsep jurnalisme agama itu nggak ada yang ngomongin jurnalisme agama itu adalah seperti ini. Cuman pengertian aja. Jadi yang bener-bener kayak konsep isinya buku itu nggak bisa aku temuin. Mau nggak mau aku harus merangkum sendiri jurnalisme agama itu bicara apa sih, dan ujungnya itu konsep bukan teori. Dan buat kalian yang nantinya kedepannya penelitian nggak punya teori, ibarat kata nggak ada teori yang pakem, nggak ada bukunya, bahkan yang mengatakan yang jelas kayak gitu ya. Bener banget, itu sangat menguntungkan menggunakan Robert Istek karena dia basicnya kasus dulu. Ibarat kata kayak kalian nggak usah berpacu dari teori gitu, kalian bisa tetap meneliti dengan ya kasus yang kalian teliti. Jadi kayak nggak sepakem kalian harus teori baru kalian bisa meneliti. Enaknya itu sih menurut aku, kayak lebih fleksibel banget. Ya itu enaknya itu sih, lebih nggak harus ada teori banget. Jadi aku bisa dapat banyak banget informasi dari studi kasusnya Istek gitu. Tapi untuk kekurangan sendiri itu jujur teman-teman, karena saking luasnya, saking cairnya itu aku susah untuk apa ya? Kayak jadinya aku menentukan sendiri kayak biar nggak kemana-mana, alurnya biar nggak kemana-mana, itu yang agak kurang ngelucut. Mungkin ya karena saking luasnya aku nggak bisa menentukan indikator yang spesifik mungkin. Itu agak susah banget buat kalian yang nggak punya teori, itu akan menyusahkan kalau kalian males untuk riset. Mungkin lebih tepatnya nggak ada panduan atau arahan yang jelas ya, Vi ya. Karena kan kalau kita pakai metode yang lain itu kan ada jelas tuh kayak indikatornya apa, jelas banget dirincikan satu persatu gitu kan. Oke, menarik sekali Vio, studi kasus. Sekarang gue ingin beralih ke Lea nih, tadi pakai analisis wacana kritis. Ini jarang banget gue dengar ada orang yang pakai skripsi itu analisis wacana kritis, apalagi dengan kata kritis begitu kayak udah mumet duluan tuh. Gimana coba Lea mengatasinya, gimana pengalamannya? Jadi gini, sebelumnya kalau buat teman-teman yang mau pakai analisis wacana kritis atau biasanya dikenal juga dengan nama Critical Discourse Analysis atau CDA atau AWK, pastinya yang pertama disiapkan itu adalah cara berpikir kritis untuk menanggapi suatu masalah gitu. Karena kalau misalnya kita sendiri nggak kritis, itu juga susah
buat masuk ke masalah itu, ke suatu problem gitulah ya, ke suatu kasus. Karena kalau gue nggak salah kritis itu berarti kita berusaha menguak atau membongkar sesuatu yang tersembunyi ya. Coba Betul sekali. Bisa jelaskan? Jadi kalau AWK itu perannya itu adalah untuk menguak, betul banget, untuk membuka suatu ketimpangan, lebih ke ketimpangan, bisa juga ketimpangan kekuasaan atau hegemoni, ketimpangan sosial atau ketimpangan lainnya yang ada di masyarakat, itu bisa pakai AWK ini dan harus dibahas dengan kritis. Makanya paradigma yang dipakai adalah paradigma kritis. Nah, ada 3 sih di AWK ini, ada 3 level. Yang pertama mikrostruktural, lalu yang kedua adalah meso, yang ketiga adalah makro. Nah, di 3 level ini memiliki peran analisis sendiri-sendiri lagi. Jadi di dalam analisis masih ada analisis cabang kayak gitu. Bentar ya. Sebelum berbicara lebih lanjut nih, gue pengen mastiin dulu nih. Ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan analisis wacana kritis, yang kita teliti itu apa ya? Kan kalau misalnya kayak Vio, itu kan jelas ya, yang kita teliti itu orang, kita wawancara sama orang, kita supaya menggali informasi-informasi mengenai suatu fenomena ya. Nah kalau Lea nih, sebenarnya diteliti apa sih, Lea? Wawancara kah atau gimana sih? Oke, jadi yang diwawancarai, bukan yang diwawancarai ya, tapi objek penelitiannya berarti ya. Objek penelitiannya itu lebih ke teks. Kalau Vio kan karena studi kasus, jadi wawancaranya tuh orang. Nah, kalau analisis wacana kritis, seperti judulnya, analisis wacana. Nah, berarti yang diteliti adalah sebuah wacana, yaitu wacana itu bisa berupa iklan, bisa berupa artikel, bisa berupa artikel kan macam-macam ya, ada artikel berita, artikel tajuk rencana, iklan bisa termasuk artikel juga. Jadi utamanya itu adalah teks, tapi bisa dilengkapi dengan wawancara narasumber. Tapi narasumber itu hanya sebagai kayak pelengkap ya, yang utama tetap teks. Oke, Le. Berhubung kalau tentang analisis wacana kritis itu kan identik dengan sesuatu yang sensitif ya, kita membongkar sesuatu, kita menguak sesuatu. Apa aja sih kendala, juga sekaligus apa aja sih menjadi keunikan dari menggunakan metode AWK ini, Le? Kalau kendalanya itu jadi gini, analisis wacana kritis itu di dalam analisis tuh masih ada analisis lagi. Kalau teman-teman yang belum tahu, analisis wacana kritis ini juga bisa disebut sebagai multi level analisis. Jadi di dalam analisis kita masih ada beberapa level di bawahnya untuk menganalisis hal-hal tertentu. Nah, problemnya adalah di mana kalau kita tidak bisa memahami satu level, ya kita tidak bisa menggunakan level itu. Nah, kesulitannya di mana kita harus mencocokkan level analisis satu dengan analisis lainnya gitu. Jadi kalau misalnya mikrostruktural harus dengan teks, lalu kita harus kalau mau lengkap semuanya harus dicocokkan dengan nantinya naik lagi ke level meso, terus nanti kalau misalnya mau lengkap lagi dicocokin dengan level makro. Nah, di sini yang paling susah adalah level makro, Kak Wira, karena kita harus melihat juga permasalahan latar belakang yang ada di masyarakat itu yang berhubungan dengan kasus kita. Nah, nih Kak Wira, Kak Lea, aku tanya ya, kan masih juga penasaran kalau Kak Wira sendiri ini etnografi itu seperti apa sih Kak? Karena setahu aku tuh etnografi kayak budaya-budaya gitu nggak sih? Kalian kayak budaya-budaya terus gitu loh. Aku penasaran gitu Kak Wira, dari Kak Wira gitu boleh jelasin ke kita? Well, oke, sebenarnya gue pribadi emang udah demen banget sama etnografi. Pertama kali diajarin pakai metode etnografi itu udah merasa, wah ini kayaknya metode yang harus gue pakai nih. Pas banget dengan topik gue, cocok dengan metode etnografi. Sebenarnya etnografi itu lebih ke apa ya? Kita berusaha meneliti nilai-nilai, berusaha meneliti perilaku, kebiasaan, pola dalam suatu masyarakat, sehingga orang-orang yang mau pakai metode etnografi, buat adik-adik semua yang mau pakai metode etnografi itu harus masuk menjadi bagian dari mereka. Jadi kayak memerlukan tiga metode atau teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi partisipatoris. Artinya kita berusaha masuk dan berinteraksi dengan mereka. Kayak ngobrol, kita ngerjain apa yang mereka lakukan. Terus yang kedua ini adalah namanya
wawancara mendalam. Jadi selain kita berinteraksi, selain kita melakukan hal yang mereka lakukan, kita juga kayak wawancara, kita tanyakan secara mendetail apa yang mereka lakukan, bagaimana cara mereka memandang dunia, bagaimana cara mereka memandang apa yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah studi dokumen. Dokumen itu bisa berupa foto. Jadi selama kita masuk ke dalam suatu masyarakat atau suatu kelompok, kita kayak harus ngabadiin foto, terus kita juga sekali kita juga bisa mengumpulkan apa yang mereka punya, misalnya kayak gitu buku panduan jurnalistik mereka. Jadi itu namanya berupa dokumen, bisa berupa foto atau juga bisa berupa dokumen lainnya seperti buku panduan. Overall, yang seru dari etnografi itu kita bisa jadi nggak pasif, istilahnya nggak kaku banget, kayak penelitian banget, karena kan penelitian biasanya identiknya dengan kaku gitu ya. Sedangkan etnografi ini kita benar-benar explore, kita benar-benar kayak sehari-hari kita berinteraksi dengan mereka, baru kita juga istilahnya wawancara juga sih. Cuma yang ini dia, wawancaranya adalah bagian yang paling menjadi tantangan. Karena wawancaranya nggak cuma 1, 2, atau 3 orang, kita wawancaranya harus banyak. Pas itu gue kebetulan wawancaranya 7 orang, dan masing-masing itu kayak sejam lebih. Jadi bisa dibayangin gimana pegalnya tangan itu ngetik transkrip yang super duper panjang. Bahkan total transkrip itu bisa hampir mencapai setengah dari isi skripsi. Jadi kalau isi skripsi kita anggap isi skripsinya itu 200, transkripnya bisa sampai 100-an. Itu benar-benar wow. I can relate. Ya. Kalau Lea gimana? Lea Ya, kan aku merasa Mungkin kalau Kak Wira dan Kak Vio kan emang transkripnya wawancaranya kan panjang ya. Karena sebagai sumber data utama. Nah, kalau punya aku tuh kayaknya kebalikan ya sama kakak-kakak ini gitu. Okay. Jadi kalau aku tuh kayak nggak terlalu banyak apa yang diwawancarain ya. Malah ntar adanya basa-basi dan berujung cinlok kali ya Kak ya. Cinlok ya. Bener ya, bener. Tapi Kak Wira, aku penasaran. Kalau punya Wira sendiri itu di etnografi itu mungkin kayak tadi kayak seneng terus ya Leo, kayak seneng terus gitu membaur. Iya kayak seru gitu kan, emang seru ya. Iya. Mungkin Kak negatifnya apa gitu biar adik-adik ini juga memikirkan kembali gitu. Kayaknya kan kayak bener-bener yang 7 narasumber kayak seru banget nih dapat kenalan, kenalan baru ya. Sebenarnya yang jadi tantangan itu di etnografi adalah kita mendapatkan akses sih. Karena kan namanya suatu komunitas atau suatu kelompok itu kan punya regulasinya tersendiri. Pas banget gua itu manfaatin momen magang. Jadi mereka lagi open slot, lagi open untuk internship, gua masuk terus diizinin, ya udah. Tapi yang bakal jadi ribet adalah kalau kita meneliti kelompok yang benar-benar eksklusif. Misalnya contohnya kayak apa? Misalnya jurnalis investigasi itu kan nggak sembarang orang bisa akses ya. Atau misalnya kelompok-kelompok budaya yang contohnya seperti misalnya kelompok suku-suku tertentu, suku-suku yang ada di pedalaman itu kan membutuhkan pendekatan dan juga istilahnya akses yang nggak mudah gitu ya. Itu sih salah satu tantangannya. Memang seru karena kita kayak istilahnya jadi detektif. Setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita amati, kita catat di buku catatan. Kita catat, itu seru banget. Tapi yang pas bagian wawancara itu yang kayak benar-benar harus istilahnya benar-benar kita tanya pertanyaan yang relevan. Kemudian itu juga nggak main-main, nggak sebentar, bisa sampai sejam lebih dan transkripnya lagi-lagi minta ampun luar biasa. Kalau Vio gimana? Wawancaranya sampai berapa lembar sih ini? Jujur aku bener kayak Kak Wira, aku sih nggak sampai 7 orang. Aku cuma wawancara itu ada 5 orang. 4 orang. 4 orang, dan yang membuat aku jadi panjang itu adalah karena aku ini kan studi kasus. Jadi kesusahan aku itu bukan hanya di transkrip ya Kak ya. Karena yang tadi udah nggak ada panduan yang tetap, terus jujur Kak, aku jujur banget ini ya, buku studi kasus di kampus aja itu nggak ada yang bahasa Indonesia, punyanya Robert Istek. Jadi mau nggak mau aku harus pinjam punya dosen saya sendiri Kak ya, Ibu Vika, itu bahasa Inggris. My God. Mau Kak, itu bahkan aku minta tolong Kak Wira juga ya untuk membantu aku mengerti itu. Karena bahkan review di internet Kak, dosen-dosen dari mana aja itu
reviewnya itu nggak ada yang pakem gitu loh. Jadi berkata aku sama kayak Mira, 4 narasumber karena biasanya 1 jam setengah dikali 2, jadi ibarat kata kayak aku wawancara 8 narasumber. Jadi ya bener kata Kak Mira, itu bisa banyaknya transkrip itu lebih banyak daripada pembahasan saya, Kak. Wow. Dan saya nggak pakai jasa transkrip loh, Kak. Transkrip sendiri ya, sampai keriting tuh tangan ya. Itu 4 orang transkrip bisa sebulan nggak kalau saya mau sebulan nggak? Yang padahal waktu pengerjaan skripsi kita itu nggak lama ya nggak sih? Tuh. Alright, mungkin ini sebagai penutup, sebagai closing kali ya. Apa petuah yang bisa kalian berikan kepada adik-adik seandainya adik-adik itu pengen pakai metode yang kalian gunakan? Mungkin dari Lea atau Vio dulu boleh? Sud? Kita shoot aja dulu mungkin. Ya. Oke. Batu gunting kertas ya menang. Lea Yo, delay. Jamal. Delay. Ayo ulang. 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 Ini Oke. masih delay Oh, nggak? ya. Masih delay nggak? Udah nggak. Enggak. Oh iya. Nah. Ayo. Batu gunting kertas. Ya. Delay dong. Aduh. Yaudah. Ya, Kalau Kak. gitu mulai dari abjad deh. Abjad dulu deh. B atau K dulu? Bella dulu. Bella. B dulu. Itu Bella dulu. Oke, petuah dari aku teman-teman ya. Mungkin sedikit petuah selain menggunakan studi kasus, boleh ya Kak Wira ya? Boleh. Ya. Jadi skripsi itu aku bisa bilang susah. Jadi aku bohong kalau aku bilang skripsi itu mudah ya. Susah sekali aku bisa bilang, itu menurut aku ya. Tapi aku mau kasih tips ya. Cara terbaik untuk menemukan topik adalah dengan kalian mencari jurnal dan kalian lihat langsung saran penelitian. Menurut aku itu akan lebih mempermudah. Itu tips yang memang diberikan dosen sih. Cari jurnal luar negeri. Kenapa harus luar negeri? Karena kayak pasti diterima dosen aja gitu. Jurnal luar negeri menurut aku ya, itu mereka kebaruannya banget karena seluas itu penelitian luar negeri. Kayak aku pun nemu tentang jurnalisme agama karena penelitian orang luar yang meneliti tentang agama di dalam media. Kalau aku baca jurnal Indonesia mungkin topiknya agak kaku ya, tapi kalau orang luar tuh benar-benar kayak Islam dan apa. Jadi kayak asik banget itu dibaca jurnal luar dan langsung baca kesaran. Itu akan mempermudah untuk menemukan ide kalian, kebaruan kalian, dan coba cari apa sih yang belum diteliti. Kalau misalkan kalian cari dari saran ternyata kalian ketik kata kuncinya udah ada, ya kalian coba pakai cari lagi gitu. Itu cara yang menurut aku cara termudah. Oke, terima kasih Vio. Mungkin dari Lea? Kalau dari aku, sarannya adalah coba pakai sumber aslinya aja gitu. Jangan, maksudnya aku tidak membatasi teman-teman untuk membaca referensi dari sumber terjemahan. Tapi alangkah baiknya untuk AWK sendiri ini coba pakai buku yang langsung diciptakan, yang langsung ditulis oleh pembuat metode aslinya, yaitu seperti Norman Verkov atau si Van Dijk. Itu mereka adalah 2 pencetus AWK aslinya. Karena kalau misalnya menggunakan sumber dari terjemahan, itu bisa menjadi salah tafsir dan sedikit susah dimengerti karena punya seperti kayak punya standar berbeda gitu. Nah, terus sarannya selain itu sih lebih ke coba cari topik yang menurut teman-teman itu adalah topik yang bisa dikritisi, karena pakai AWK ini adalah melatih kita untuk menjadi orang kritis gitu Kak. Karena kalau misalnya orang kritis itu lebih ke kayak skeptis gitu kan, nanyain ini bener nggak sih, ini salah nggak sih, ini apa, gimana benernya gitu. Tapi kalau misalnya tidak, maksudnya belum bisa menemukan topik yang bisa dikritisi, mungkin pakai analisis wacana biasa yang tidak suka. Nah, kalau Kak Wira?
Karena dari tadi aku dan Vio nih, coba kita Ya ini ketua dari Kavira. Oke. sebagai apa Etnografer. kalau misalnya yang orang yang etnografer. Oke, kalau dari gue selaku lulusan yang menggunakan metode etnografi, itu apa ya istilahnya, kalian harus tahu dulu nih topik apa atau research area apa yang cocok kalau kita telitinya pakai metode etnografi. Jadi misalnya kalau topik-topiknya seputar budaya, seputar bagaimana mereka berperilaku, itu udah pasti lebih relevan pakai etnografi. Terus yang menjadi hal yang perlu kalian pertimbangkan adalah masalah akses untuk masuk ke dalam kelompok yang mau diteliti. Karena itu nggak mudah, kalian harus ada pendekatan dulu. Misalnya contoh yang paling sederhana adalah kenal sama orang dalam, atau mungkin pernah berinteraksi sebelumnya. Itu adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Karena lagi-lagi, akses untuk masuk ke dalam sebuah kelompok itu nggak mudah, guys. Kan juga harus istilahnya Betul. Punya mental, punya sikap yang terbuka, istilahnya lentur, mau berbaur, karena lagi-lagi etnografi nggak jauh-jauh dari interaksi langsung dengan kelompok yang diteliti. Kayak gitu. Oke. Itu dia guys. Semoga video kali ini bisa membantu adik-adik yang mungkin lagi galau, yang mungkin lagi apa lagi, Vi? Yang mungkin lagi bimbang. desperate ya. Desperate. Iya, desperate. Yang sampai nangis segala macam. Yang penting kalian harus ingat badai pasti berlalu. Itu aja kok ya Kak. Badai pasti berlalu. Okay. Alright, badai pasti berlalu. Itu dia kata Bella Vio tadi. Dan sekaligus quotes tersebut akan menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Dan akhir kata gue pengen sampaikan kalau nggak ada yang paling gampang. Semuanya pasti butuh proses, semuanya butuh effort, dan semuanya punya keunikan dan kekhasannya tersendiri. Semuanya tergantung kalian. Kalian lebih cocok yang mana, topiknya lebih sesuai yang mana. Dan yang pasti kalian harus percaya bahwa semua proses yang dilalui pasti akan berakhir dan pasti akan sampai ke titik finishnya. Gue Wira, sekali lagi mau ucapin terima kasih buat Bella Vio dan juga Lea yang sudah berkenan meluangkan waktu dan juga berbagi banyak hal seputar pengalaman mereka mengerjakan skripsinya masing-masing. Well, itu dia yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you di video selanjutnya. Bye-bye!